Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama belajar walaupun lewat internet. Karena tolong suaranya jangan terlalu berisik ya. Walaupun lewat internet karena kondisi dan keadaan yang memang harus seperti ini, maklum. Namun belajar tetap berlangsung, jangan sampai tidak belajar karena waktu tidak akan pernah mundur sehingga kita dituntut untuk mengejar sesuatu yang belum tercapai agar tidak tertinggal. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 12, sekarang kalian sudah masuk kelas 12. Pelajaran kitabnya adalah kitab Jurmiyah. Nantinya di sini akan mempelajari tentang tata bahasa dalam berbahasa Arab. Tadi sudah saya kirimkan catatan yang akan dipelajari untuk saat ini, insya Allah. Langsung saja karena waktu kita tidak terlalu banyak. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, memohon pada Allah, semoga belajar kita walaupun lewat internet tetap berhasil dan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat maslahah di dunia wal akhirah, ibtighai mardatillah wa syafaati Rasulullah wa liqadhi hajat wa limusannifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kalian sudah punya catatan semua kan? Sudah melihat? Enggak ada sambung. Hidupkan ini. Hidupkan ini. Mic-nya tolong dihidupkan. Halo? Sudah melihat catatan semua? Sudah melihat catatannya? Layar. Halo? Sudah melihat catatan semua? Rizky? Septian? Sudah melihat? Sudah melihat belum? Suaranya. Di layar. Di layar itu loh ada. Ambita gimana? Udah bisa melihat? Suaranya nggak nyambung. Lukman gimana Lukman? Lukman? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Terus yang lain? Ya Nggak udah. kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Tapi nggak kelihatan, Pak. Udah kelihatan belum sekarang? Di Zoom loh, Sekarang dideketin. Udah? Kamu. Udah kelihatan? Ya udah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sini sudah tercatat. Yang pertama adalah pembahasan tentang kalam. Yaitu yang berbunyi al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau kita artikan secara per kata, al-kalamu utawi kalam, huwa yu kalam iku al-lafzul lafal
al-murakabu kang den susun opo walafal al-mufidu kang maidai opo lafal bilwati kelawan sejane kelawan den sejo. Ini kalau kita artikan bahasa kita dalam setiap kata. Pengertiannya adalah kalam adalah susunan lafaz yang berfaedah diucapkan dengan sengaja. Jadi kalam itu ucapan yang tersusun, yang berfaedah. Faedahnya di mana? Faedahnya adalah manakala yang mengucapkan dan yang mendengarkan masing-masing sudah memahami isi maksud daripada ucapan tersebut, maka itu dianggap berfaedah. Kemudian yang disebut murokab itu tersusun dari satu kata, dua kata, dan sampai seterusnya. Ini namanya tersusun. Kemudian yang disebut lafaz adalah suara. Suara yang di dalamnya mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz atau ucapan. Saya ulangi lagi. Kalam adalah susunan lafaz yang berfaedah diucapkan dengan sengaja. Itu namanya kalam. Kemudian kalam, di sini ada kata lafaz. Apa pengertian yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz adalah suara. Suara yang gimana? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang keluar dari mulut manusia. Itu apa? Disebut lafaz atau ucapan. Jadi suara yang keluar dari mulut manusia, yang mengandung huruf hijaiyah keluar dari mulut manusia. Karena ada suara yang keluar tapi tidak termasuk ucapan. Contoh, ada suara benda yang jatuh, misalnya seperti ini saya contohkan. Nah, itu suara tok itu karena tidak keluar dari mulut manusia, maka itu tidak disebut ucapan. Atau juga keluar dari manusia tapi tidak dari mulut. Misalkan dari pintu belakang, suaranya buat. Nah, itu juga tidak disebut ucapan. Tidak disebut kalimat atau disebut kata. Maka di sini dibatasi bahwa yang disebut lafaz atau ucapan adalah suara yang keluar dari mulut manusia dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Seperti saya mengatakan apa, ini, itu, ini disebut ucapan. Nah, ini lafaz. Kemudian yang kedua adalah murokab. Ya, murokab. Murokab itu tersusun. Tersusun itu digabungkan. Digabungkan antar satu kata, dua, dan seterusnya. Contoh cara penyusunannya. Ada di sini ada contoh doroba zaitun amron. Di situ ada doroba zaitun amron. Doroba zaitun amron itu
Yang pertama adalah merupakan kalimat fi'il. Yang kedua kalimat isim, yang ketiga juga kalimat isim. Nah, ini adalah merupakan bentuk susunan atau gabungan, menggabungkan kalimat-kalimat. Namun penggabungannya di sini tidak asal Anda menggabungkan kalimat, tentunya harus menggunakan standar yang mufid. Mufid itu berfaedah. Maka di bawahnya ada kalimat, nah, sini. Itu ada kalimat mufid, al-mufid. Al-mufid, pengertian mufid ialah apabila yang berbicara atau yang mendengarkan ini sudah mengerti dengan tujuan daripada ucapan tadi. Maka kalimat yang tersusun itu sudah dianggap berfaedah. Faedah. Ya, berfaedah. Contohnya di sini tadi adalah doroba zaitun amron. Kalau kita berguna ganti dengan bahasa kita, Zaid telah memukul Umar. Jadi kata-kata Zaid telah memukul Umar, maka bagi orang yang mendengar pasti akan memahami tujuan dari kalimat tersebut. Dan yang mengucapkan pun sudah jelas maksud dengan tujuan kalimat. Kemudian yang terakhir adalah bilwat'i. Bilwat'i itu diucapkan dengan sengaja atau dengan berbahasa Arab. Sebagian ulama ada yang mengatakan wat'i itu berbahasa Arab, dengan berbahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata-kata wat'i itu adalah diucapkan dengan sengaja. Jadi, lafaz yang tersusun yang berfaedah tadi, ketika diucapkan dengan sengaja, maka itu disebut kalam. Namun, apabila pengucapannya tidak disengaja, walaupun lafaznya tersusun dengan baik dan berfaedah, namun tidak diucapkan dengan sengaja. Seperti ketika ada orang tidur, ngelindur. Nanti kan bahasa ngelindur ya. Ngelindur. Dia berbicara banyak dan sebenarnya kalimatnya itu ya bisa dimengerti. Akan tetapi karena yang mengucapkan tidak dalam keadaan sadarkan diri atau dalam kata mengidur, maka itu tidak bisa dianggap kalam. Kalam. Ya, tidak bisa dianggap kalam. Maka kaitannya yang tadi ini bisa dijadikan standar ukur untuk menentukan hukuman atau tidaknya. Maka dalam pengadilan itu tidak bisa menghipnotis orang, dia tidak dalam keadaan sadarkan diri, kemudian mengkorek apa tujuannya, dia ngomong ini, lalu ditentukan hukumnya. Ini tidak bisa. Ini tidak boleh. Karena ucapan yang tidak dalam keadaan sadar itu tidak bisa dihukumi sah atau tidak disebut kalam. Sehingga misalkan ada orang dikasih minuman supaya mabuk, kemudian dia cerita apa adanya, maka hasil cerita yang dalam keadaan mabuk itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk menghukum atau memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya adalah Tidak disengaja. Tidak disengaja, karena dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mabuk.
Ya, seperti itu. Sehingga tidak bisa menentukan hukumannya. Nah, inilah standar kalam. Kemudian saya lanjutkan karena waktunya terbatas sehingga kita harus cepat. Kira-kira bisa dimengerti belum tadi ya? Halo? Insya Allah, Pak. Bisa, ya, syukur. Kalau bisa dimengerti, bisa dipahami, alhamdulillah. Dan kalau memang belum langsung paham, ya wajar. Karena memang tidak setiap orang itu ketika belajar, melihat, mendengarkan sekali langsung paham itu memang. Namun saya sarankan setelah ini, kalau memang ingin memahami, ya tolong dibuka kembali. Itu kan bisa diakses kan di internet sampean ya. Jadi nanti bisa dibaca dan tulisannya jangan dibuang itu. Tolong dipelajari dulu. Atau kalian kapan-kapan ke sekolah, fotokopi bukunya, semuanya. Di sini di fotokopi sendiri buat apa itu belajar. Sehingga nanti kalian ketika belajar tidak perlu repot-repot delok nih apa itu layar. Cukup melihat di buku tulis. Jadi kapan-kapan kalian bisa ke sekolah dan fotokopi bukunya. Ini sudah ada. Keterangan dados jelas sipun utawi wonten lafat sempun. Ya. Di sini keterangan dados jelasipun menawi wonten lafal sampun dipun susun nanging dereng saged mahamaken dhateng sami itu pendengar menika dereng dipun wastani kalam. Jadi kalau ucapan yang disusun tadi namun tidak bisa dipaham oleh pendengar, belum mengerti, maka kalimat yang diucapkan itu belum disebut kalam. Belum disebut kalam. Iya, contoh seperti ini. Kalau Septian berdiri, umpamanya seperti itu, saya hanya ngomong seperti itu. Kira-kira yang mendengarkan itu paham nggak dengan maksud ucapan saya? Kalau Septian berdiri, cuma itu aja saya ngomongnya. Bisa ngerti nggak dengan ucapan saya? Paham nggak? Enggak. Nggak paham kan? Maka ini perlu ada kelengkapan kalimat. Kelengkapan kalimat seperti kalau Septian berdiri, maka saya pun akan ikut berdiri. Nah, kalau sudah seperti itu namanya sudah kalam. Berfaedah. Ya, sudah berfaedah. Tapi kalau masih separuh tadi, itu belum. Karena apa? Belum disebut kalam. Ya, karena yang mendengarkan atau yang mengucapkan pun tidak belum memahami. Ya, belum memahami apa maksudnya. Ya, antara seperti itu. Ini tentang masalah kalam. Kemudian wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ini adalah pembagian kalimat bahwa kalam itu kan terdiri atas kalimat. Nah, kalimat itu ada berapa? Kalimat itu ada 3. Yang pertama disebut kalimat isim, kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf. Kalimat itu bisa diucapkan dengan kata lafal. Ya. Saya mengatakan lafal, kalimat itu pengertiannya juga hampir sama. Pengertian kalimat ya lafal ya kalimat. Jadi sekalian nggak usah bingung. Lafal itu ada kalimat. Antara lafal dengan kalimat ini sama, cuma beda cara penyebutannya. Isinya sama. Lafal itu ya ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim, juga ada yang berupa huruf, sama saja. Kemudian dari ketiga kata ini atau 3 lafal atau 3 kalimat, yaitu isim, fi'il, dan huruf, ketika digabung menjadi satu,
disusun menjadi satu susunan. Di sini berfaedah atau belum. Contoh yang belum berfaedah. Kalimat huruf in. Kalimat fi'ilnya koma. Kalimat isimnya zaitun. Kemudian saya gabung menjadi ucapan atau kalimat in koma zaitun. Nah, susunan ini sudah terdiri atas huruf, isim, dan fi'il. Karena terkumpul 3 kalimat dalam satu susunan, walaupun belum berfaedah, susunan ini disebut kalim. Disebut apa? Kalim. Ya. Kalim. Kalim itu perkumpulan dari 3 jenis kalimat. Itu namanya kalim. Perkumpulan dari 3 jenis kalimat. Baik berfaedah maupun tidak berfaedah. Yang berfaedah contohnya Doroba Zaidun Amron. Itu namanya berfaedah. Atau ini disambung ingkoma Zaidun koma Amrun. Itu sudah lengkap. Kalimat isim saya urut langsung pada pembagian pertama, yaitu isim. Isim itu apa? Di sini ada penjelasannya. Al-ismu wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an azaitin wa ana wa hada. Kalimat isim adalah kalimat yang secara sendirinya kalimat itu ada maknanya. Secara sendirinya kalimat atau individualnya kalimat itu sudah memiliki makna. Namun maknanya tidak bersamaan dengan salah satu waktu. Tidak bersamaan dengan salah satu waktu. Maka itu disebut isim. Kalau kita menggunakan bahasa yang mudah dipaham, isim adalah bentuk nama, gitu aja. Isim adalah bentuk nama. Jadi di sini kalau pengertian secara lengkap, isim adalah kalimat yang secara sendirinya lafal ini bisa memiliki makna, namun tidak bersamaan dengan waktu. Contoh, ada orang namanya Zaid. Ada orang namanya Riau, bukan, atau Provinsi Riau, Rio Gustian atau itu namanya, itu adalah nama. Nah, nama itu tidak bersamaan dengan waktu. Karena kalau bersamaan waktu itu, waktu kan ada 3. Waktu sebelum, setelah, atau sedang. Saat ini. Ya, saat sedang. ini. Ya. Kalau dalam bahasa kita, fi'il pekerjaan atau waktu adalah fi'il madi, waktu yang telah dilampaui. Kemudian ada zaman hal, hal itu saat sekarang. Kemudian ada zaman istiqbal, istiqbal itu waktu yang belum dilampaui, belum dilewati. Waktu hanya 3 itu. Nah, untuk kalimat isim tidak memiliki salah satu dari 3 tersebut. Maka kalau ada orang namanya Zaid, ini ya lepas dari kata setelah, akan, atau sedang. Jadi lepas dari kata itu. Nah, maka ini disebut isim. Ini lama? Masih berapa? Lebih dari 10 menit. Enggak, sekarang waktunya tinggal berapa menit? Nanti ada peringatannya. Oh, iya.
Lanjut, untuk berikutnya adalah kalimat fi'il. Di bawahnya ada al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin wad'an kaqoma yakumu kum. Nah, ini fi'il. Fi'il adalah sama-sama kalimat yang memiliki makna. Dan kalimat itu bersamaan dengan salah satu dari 3 waktu. Makna itu ya pengertian seperti doroba itu memukul. Nah, itu namanya makna. Jalasa itu duduk. Nama, tidur. Siapa yang tidur itu? Naisa, ngantuk. Siapa juga yang ngantuk? Itu namanya kalimat fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Doroba. Nah, fi'il di sini ada 3 waktunya, yaitu ada fi'il madi. Satu fi'il madi. Fi'il madi adalah pekerjaan yang telah lewat. Contoh, doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukuli Umar. Nah, berarti sudah. Ini sudah. Pekerjaannya sudah lewat. Kemudian yang kedua adalah waktu hal. Hal itu yang sedang berjalan seperti sekarang. Nata'allamu, kami sedang belajar. Nah, sekarang ini. Nata'allamu al-Arabiyah. Pada saat ini kita sedang belajar berbahasa Arab. Nata'allamu ilman nahwi. Pada saat ini kita sedang belajar ilmu nahwu. Nah, ini waktu sekarang atau disebut waktu hal. Kemudian yang ketiga adalah waktu istiqbal. Istiqbal itu waktu yang belum dilakoni. Urung dilakoni. Belum terjadi. Misalkan seperti yatazawwaju Septian. Septian suatu saat akan menikah. Itu namanya waktunya belum terjadi. Tapi ya kalimatnya sudah ada. Itu contoh. Contoh ada waktu yang sedang dilakukan, akan terjadi, dan sudah. Kemudian dari kalimat fi'il itu ada 3 jenis ya. Yaitu pertama disebut fi'il madi, menunjukkan waktu yang sudah lewat. Contohnya doroba, fa'ala, jalasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua disebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kalimat fi'il, nanti di belakang sebenarnya ada, tapi nggak apa-apa diketahui dari sejak sekarang. Kalimat fi'il yang diawali menggunakan salah satu huruf mudhari'ah, itu disebut kalimat fi'il. Fi'il mudhari'. Mudhari' itu memiliki 2 waktu, yaitu hal dan istiqbal. Kemudian yang ketiga, fi'il itu disebut fi'il amar. Amar itu fi'il yang berkaitan dengan waktu perintah. Berarti waktunya istiqbal. Belum terjadi. Contoh. Ya Septian idrib Rio. Wahai Septian, pukulah Rio. Umpamanya. Itu mengandung makna perintah, tapi waktunya belum terjadi. Nah, inilah kalimat fi'il. Itu ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu telah lewat.
Fi'il mudhari menunjukkan zaman hal dan istiqbal. Fi'il amar, fi'il yang mengandung makna perintah. Kalau lihat waktunya adalah waktu istiqbal. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kalimat yang memiliki makna untuk menyempurnakan kalimat lain. Kalimat huruf adalah kalimat yang bisa memiliki makna apabila bergabung dengan kalimat lain. Ini disebut kalimat huruf. Kalau kalimat huruf itu sendirian, maka belum sempurna maknanya. Antara huruf dengan kalimat huruf beda loh ya. Kalau huruf misalkan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya, itu disebut huruf, bukan kalimat huruf, bukan. Itu disebut huruf. Nah, yang disebut kalimat huruf adalah huruf-huruf yang masuk dalam kategori huruf jar. Huruf jar, kemudian huruf amil jazim, kemudian huruf amil nawasib. Jadi 3 yang masuk dalam atau huruf istifham itu yang masuk dalam itu maka disebut kalimat huruf. Jadi bukan huruf lagi. Sekali lagi saya katakan antara huruf dengan kalimat huruf ini berbeda. Kalau huruf itu semua alif, yaitu huruf alif, ba, ta, huruf hijaiyah semuanya itu disebut huruf. Tapi huruf hijaiyah tidak semuanya disebut kalimat huruf. Karena kalimat huruf yaitu kalimat itu huruf yang masuk dalam kategori kalimat lain. Huruf jar misalkan, yang masuk dalam kategori huruf jar maka disebut kalimat huruf. Masuk dalam amil jazim disebut kalimat huruf. Kemudian disebut amil nasib, amilnya menasabkan, itu juga disebut kalimat huruf. Atau ada huruf istifham dan yang lain itu disebut kalimat huruf. Jadi perbedaannya di situ. Kalau huruf itu huruf hijaiyah atau huruf abjad itu sama. Tapi kalau kalimat huruf yang masuk dalam kategori tadi. Jadi itulah antara lain penjelasan tentang kalam, persyaratan kalam, pembagian kalimat, dan pengertian dari setiap kalimat. Jadi insya Allah kalau kalian memahami, mempelajari dengan baik, akan bisa paham. Karena kalau saya rasa pelajaran itu sebenarnya nggak ada yang sulit. Merasa sulit karena belum bisa aja. Dan karena belum pernah mempelajari. Kalau kalian sudah mempelajari, sering mempelajari, maka tidak ada istilah pelajaran itu angel. Nggak ada. Jadi, angele pelajaran itu mergo urung tahu. Ya. Angele pelajaran itu mergo urung tahu dilakoni. Lewis sampean lakoni berkali-kali, ya sudah nggak ada sulitnya lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tidak ada sesuatu pelajaran yang tidak bisa dikuasai kalau kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu saya minta sekali lagi untuk bahan belajar biar lebih lebih lengkap, tolong kalian ke sekolahan kapan-kapan. Nanti kalau waktunya kan libur ya, hari Senin mungkin sudah masuk lagi, bisa memotokopi buku ini, kitab ini,
untuk dipelajari di rumah. Kalau fotokopi nggak mahal loh. Paling cuma 10.000 lah maksimal. 10.000 kalau buat paketan itu hanya berapa hari? 1 hari selesai kan? 1 hari selesai. Nah kalau kamu fotokopi kitab ini dipelajari 10.000 dengan uang 10.000 kalian berilmu dan bukunya insya Allah pun akan awet sampai kalian punya keluarga juga insya Allah masih. Nah inilah yang dinamakan uang yang berkah ya seperti itu. Uang berkah itu uangnya dipakai untuk sesuatu yang banyak manfaatnya, yang baik manfaatnya, yang dan awet. Itu contoh. Tapi bukan berarti beli internet nggak manfaat, ya manfaat juga sih. Yang penting cara penggunaannya tidak hanya untuk nge-game aja. Ya, bukan untuk game, tapi untuk belajar. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan dari semua pelajaran yang tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Pak, tadi kan huruf jar, Ya. amil jazim. Yang satunya Pak lagi Pak? Ngambil nawasib. Apa? Ngambil yang menasobkan. Nawasib. Iya, ngambil nawasib. Ngambil yang menasobkan. Itu disebut ngambil nawasib. Semuanya nanti akan ada semua di belakang. Penjelasannya, ngambil jar berapa hurufnya dan seterusnya. Jadi yang penting pertama, kalian memahami tentang kalimat, kalam, lafal itu apa, murokab itu apa, mufid, wadok, kemudian pembagian kalam dan seterusnya, itu perlu dibaca berulang-ulang agar benar-benar bisa memahami. Jadi paham itu karena sering, ya, bukan karena cerdas. Paham itu kuncinya adalah karena sering bertemu. Sampai bendino lewat, pasti akan paham dengan sesuatu yang ada di sekitar perjalanan kalian. Walaupun dengan tanpa harus mengingat-ingat. Tapi karena saking seringnya lewat, maka dengan sendirinya apa yang kamu lewati bisa kamu pahami. Itu pasti. Maka pelajaran pun seperti itu. Kalau kalian belajar, walaupun tidak harus berpikir dengan kuat, tapi yang penting sering membaca, maka dengan sendirinya ilmu itu akan kamu pahami. Jadi kunci belajar hanya di situ. Menurut saya hanya seperti itu. Pistot, uteknya cerdas kaya apa, goblok kaya apa, lek pancen telaten, sering ketemu, yakin paham. Arep cerdas lek ora tau ketemu ya ora bisa. Arep bodoh lek sering ngapalne, sering boco ya ngerti. Jadi kuncinya itu adalah hanya keseringan. Sering membuka pelajaran. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Hilal, tidur nggak Hilal? Hilal. Fitrian, Dewi, paham Rawi? Dewi. Tadi. Tadi di mana tadi? Ya Pak. Kok rame mentodet gunamu? Iki main karbut apa? Belajar bareng-bareng Pak. Oh, ya wis ora apa-apa. Belajar bareng karo kelas Pak. Iya iya. Anisul, nanti belajarmu. Bodoh. Mengumah Pak. Iki Pak. Ya wis. Sama Aldi Pak. Nah, temennya kanca-kancane akeh sing ora padha melok belajar. Aku gabung karo Nasrul Pak. Entek pakete Pak. Ya gabung-gabung ora apa-apa, sing penting aja terlalu empet-empetan. Ya, karena sekarang waktunya lagi
diuji oleh Allah dengan penyakit yang semacam itu, maka kita pun harus ya berusaha untuk selamat lah. Gimana caranya? Coba yang hadir, saya minta dari semuanya ini yang hadir. Nur Faisal, 4 anak itu. Nur Faisal. Ini 5, Pak. 5, Pak. neng di, Ya. belajarmu neng di, Apa? Ripon, Pak? belajarnya neng Yang di. satu ke kamar mandi. Satu ke kamar mandi, Pak. Oh, ya wes. Udah, Pak. Ya, paham ora mau? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Ya. Allah. Ya lah anu bukunya lah urung duwe fotokopi ya. 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 Ya udah, kayaknya cukup untuk sementara ini pelajaran cukup ini. Kemudian tugas kalian apa ya? Kira-kira tugasmu apa? Menghafalkan ya? Menghafal al-kalamu waladul murakabul mufidu bilwati wa aktaluhu salah satu ismun wakilun wa harfun jali makna. Itu tolong dihafalkan ya. Itu dihafalkan. Yang mana Pak? Dan Arabnya mana, Pak? gimana? Arabnya. Yaitu al-kalamu waladul murakabul mufidu bilwati. Tulis. Yang ini Screen. al-kalamu waladul murakabul mufidu bilwati. Terus wa aksamuhu salah satu ismun wa harfun jali makna. Kan dia Gitu, Pak. ini loh. Yang ini nih loh. Screennya mana? Ini ya. Ini dihafalkan. Ini. Orang ketiru, Pak. Masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, kan. Al-kalamu waladul murakabul mufidu bilwati. Nah, itu dihafalkan sama yang ini. Ini yang wa aksamuhu ini loh. Wa aksamuhu salah satu ismu wa fi'lun wa harfun ja'a makna. Ya, itu yang dihafal. Oke ya. Siapa itunya Pak? Apa? Artinya Pak maksudnya? Enggak. Pertama Arabnya dulu. Ya syukur-syukur dengan artinya. Kalau artinya yang bahasa Indonesia saja. Tolong catat ya. Kalian bawa tulis alat tulis enggak? Bawa. Kalau bawa tolong catat, saya terjemahkan artinya. Dari yang pertama al-kalamu, yang ini, ya, yang ini saya terjemahkan. Tolong siap catatannya. Kalam adalah susunan lafaz yang berfaedah diucapkan dengan sengaja. Udah belum? Udah dicatat belum? Sekali lagi saya ulangi. Kalam adalah susunan lafaz yang diucapkan dengan sengaja. Susunan lafaz yang berfaedah diucapkan dengan sengaja. Itu namanya kalam. Kemudian ini ada pengertian al-lafzu wa sautu ini. Langsung saja, lafaz adalah, langsung dicatat, lafaz adalah
suara yang mengandung suara manusia yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ini adalah suara lafaz. Suara manusia yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian di bawahnya adalah kata murokab nih. Murokab adalah kalimat yang tersusun dari dua atau lebih. Dari dua kalimat atau lebih. Kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kemudian yang ketiga ada kata al-mufid ini. Al-mufid. Mufid adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh pendengar atau yang berbicara. Sesuatu yang bisa dipahami oleh pendengar atau yang berbicara. Kemudian wadok. Ini ada kalimat wadok. Ini ya wadok, mana-mana wadok. Ini wadok. Wadok adalah diucapkan dengan sengaja. Diucapkan dengan sengaja. Kemudian tadi wa aqsamuhu artinya wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wala. Kendul. Eneng ganti ra? Ganti apa nih? Nang counter nang counter. Kabelnya paling iki gur 15.000. Gur kabelnya. Enek endas itu lagi. Terus sing ngene iki pasangannya. Yo. Coba ngobrol di si Ganti KPM ya? Pateni lo. Heeh. Ini lu terbiayai. Apaan? Jadi pateh. Iya. Paling 100-an paling. Mik mulores patenono. Ngene Panji iki lho. Iki ne uplak-uplik ngene Panji iki. Jadi pateni mikrofone. Wala. Pak. Di Panji iki ne. itu loh coba produksi. Ya iki nih. Diganti sa. Coba sih ngobrol. Tadi mikrofonmu lo. Dibalik. Oh, berarti nganune campur. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Artinya kalimat ada 3 macam. Kalimat ada 3 macam. Nomor 1 kalimat isim. Nomor 2 kalimat fi'il. Nomor 3 kalimat huruf. Dah, kayaknya cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Waktunya sudah habis.
Dan saya pesan sekali lagi, tolong dihafalkan dan dibaca, sering dibaca, insya Allah akan bisa paham. Sekian dulu, semoga bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.